الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير اللهم ارحمنا بالقرآن. Buat orang-orang yang kafir, walilladzina kafaru birabbihim adzabu jahannam. Allah berikan kepada mereka azab neraka jahanam, wa bisal masir, dan jahanam itu tempat kembali yang seburuk-buruknya. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa yatafur, kalau mereka dimasukkan ke dalam neraka, maka mereka bakal mendengar suara-suara yang mengerikan dari neraka jahanam itu. Wa yatafur, suara yang mengerikan itu adalah api yang bergejolak dari neraka jahanam. Kemarin sudah dikasih tahu sama Rasul, sepanas-panasnya api di bumi 70 kali lipat panasnya api neraka. Dan yang lebih ngerinya lagi itu, Ayah Ismail sama Bunda Hidayati itu ngasih hitungan tentang dalamnya neraka jahanam. Bahkan sudah sampai triliunan meter itu. Saya masih nggak paham yang dikasih sama Ayah Ismail, itu dalamnya jadi berapa. Ini hitungan orang-orang matematik nih. Suaranya nggak ada. Kedengeran nggak suara saya? Apa kecil? Kedengeran? Rupanya sampai triliunan meter, Masya Allah. Kalau triliunan meter nyebutnya udah bingung tuh. Jadi udah sedemikian dalam, sedemikian panas, suaranya menakutkan, dia bergejolak. Sekarang ditambahin lagi deskripsinya sama Allah. Takadu tamayyazu minal ghais. Neraka jahanam itu hampir meledak. Minal ghais karena amarahnya murka. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha. Kalau setiap kali sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, maka para penjaganya bertanya, memangnya tidak ada ya seorang pemberi peringatan yang Allah utus kepada kalian.
Ya bunda yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, takadu tamayyazu minal ghaiz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alam khazanatuha. Hampir saja neraka itu meledak karena marah. Dan amarahnya neraka itu menakutkan. Wabil khusus ini ayat ini tentang neraka jahanam. Maka beruntung bagi kita yang Allah perkenalkan dengan Islam. Beruntung bagi kita yang Allah perkenalkan dengan iman, dengan Al-Quran. Beruntung juga bersyukur bagi kita yang Allah pilih menjadi hamba-hamba Allah yang kesayangan. Karena kebanyakan manusia dan jin Allah akan masukkan ke dalam neraka. Sudah jadi ketetapan Allah. Surat As-Sajdah ayat belasan. Ayat bunda nanti renungi itu ayat itu. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Kalau kami berkehendak, maka kami akan berikan kepada setiap jiwa tunjuknya. Walakin haqqal qawlu minni. Tapi sudah menjadi ketetapanku pada Allah. La'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Niscaya pasti aku akan penuhi neraka jahanam dengan jin manusia secara bersama-sama. As-Sajdah ayat belasan, nanti cari itu. Jadi hidayah Allah itu mahal. Karena sudah jadi ketetapan Allah, banyak jin, banyak manusia akan menjadi penghuni neraka jahanam. Disebut sama Allah, azabu jahannam, neraka jahanam. Di ayat itu. Masih banyak orang yang belum dapat hidayah Allah. Kita berdoa pada Allah, semoga Allah beri hidayah kepada sebanyak-banyak manusia. Mobil khusus semua orang yang kita cintai. Ada barangkali di antara keluarga kita yang belum sholat, semoga Allah mudahkan. Jadi senang mendirikan sholat. Ada mungkin di antara keluarga kita yang belum senang baca Al-Quran, bahkan nggak bisa baca Al-Quran. Semoga Allah mudahkan untuk belajar Al-Quran. Ada mungkin di antara teman kita, saudara-saudara kita yang belum menutup aurat. Semoga Allah beri hidayah. Karena hidayah itu mahal. Neraka jahanam pasti akan aku penuhi, kata Allah. Ayah bunda sudah pernah saya ajarkan tentang kalau fi'il dikasih lam di depannya, nun di belakangnya, itu pasti sungguh-sungguh akan terjadi. La'amla'an, aku akan penuhi jahannam, neraka jahannam minal jinnati wa nasi ajmain. Jin, manusia, semuanya. Secara bersama-sama aku akan penuhi neraka jahannam. Karenanya ya bunda, kalau belajar dari ayat ini, ketahuilah bahwa yang bakal masuk neraka itu banyak. Yang masuk surga sedikit. Jadi kalau neraka jahanam disumpelin sepenuh-penuhnya, kalau masuk surga, satu surga buat satu orang bertakwa, luasnya langit dan bumi. Surat Ali Imran ayat 130-an. Jadi seluas-luasnya itu surga buat orang yang bertakwa. Tapi buat neraka jahanam itu dipenuhin, disumpelin la'amla'an jahanam. Kami akan penuhi. Wabil khusus Rasulullah SAW concern, memperhatikan bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah perempuan. Sampai Rasulullah dalam khutbah idnya, Rasulullah sudah selesai khutbah id,
Lalu kemudian Rasulullah ke barisan para perempuan, ditemani oleh Bilal bin Rabah. Lalu kemudian Rasulullah khutbah lagi. Ini sunnah nih. Sunnah yang jarang dilakukan oleh banyak khotib Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Selesai berkhutbah di hadapan semua orang, Rasulullah SAW datang ke barisan perempuan, ditemani oleh Bilal. Dan Rasulullah SAW bilang kepada para perempuan, ya ma'syaran nisa, wahai ibu-ibu, kata Rasulullah, wahai para perempuan, ketahuilah bahwa kebanyakan penghuni neraka itu adalah perempuan, kata Rasulullah. Karena dua sebab perempuan itu banyak penghuni neraka. Taksurna li'an wa takfurna ni'am. Karena kalian banyak ngeluh, banyak ngelaknat, wa takfurna ni'am, dan ngeremehin nikmat. Karena dua ini kalian menjadi mayoritas penghuni neraka. Jadi dikasih tahu sama Rasul, rupanya penyebabnya itu dan gampang solusinya. Solusinya kalau mau jadi wanita ahli surga adalah banyakin syukur dan tidak meremehkan apapun yang dibawa sama suami. Jangan ngeluh. Jadi taksur li'an wa takfur nanti. Kalian banyak ngeluh dan kalian kufur atas nikmat. Dan ini menjadi modal dasar kebanyakan perempuan. Kalau tadi kebanyakan manusia itu bakal menjadi penghuni neraka, tapi orang yang dapat hidayah nggak jadi masuk neraka. Demikian juga, kalau banyak perempuan tuh suka ngeluh, suka bantah sama suami, gampang. Banyakin syukur, sama banyakin taat sama suami. Apalagi kalau ada suami soleh, rajin ibadah, baik sama istri, sama anak-anak, akhlaknya bagus, uangnya banyak. Kalau ada model suami kayak gitu, kalau belum mati jangan dikubur. Tuh, suami yang baik. Ya, awas nih buat para bunda. Jangan jadi penghuni neraka. Udah sebab sampein hadis dari Rasul itu. Cari itu. Rasulullah sampai nyempetin masuk ke barisan perempuan untuk nambahin khutbah. Neraka hampir meledak. Kenapa meledak? Karena ya bunda, kayak presto. Tahu nggak presto ya bunda? Udah panas, ditutup rapat. Di dalam surah Al-Humazah, ditutup tuh ayatnya dengan narum muqsadah. Api neraka yang ditutup rapat. Jadi sudah sedemikian panas, ditutup rapat. Udah panas, tutup rapat, isinya penuh, belum pelan. Jadi hampir meledak. Al-Humazah ayat berapa tuh? Kenapa neraka pengen meledak? Karena tadi itu tutup rapat, isinya penuh. Ulama ulkiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha. Yang dilemparin ke neraka itu banyak. Banyak kata Allah. Dalam surah As-Sajdah juga, kalau tadi ayat 13, nah sekarang bicara tentang apakah sama orang yang bertakwa dengan orang yang fasik. La yastawun. Kata Allah, tidak bakal sama orang bertakwa sama orang fasik. Wa ammal ladzina amanu. Orang yang beriman dan bertakwa itu Allah siapkan surga. Tapi orang fasik, perhatikan dalam surah As-Sajdah. Ini ada di halaman kedua surah As-Sajdah. Wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar.
kullama aradu ayakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum zuqu azaban nari alladzi kuntum bihi tukadzibun. Adapun orang yang fasik, adapun orang yang kafir, adapun orang yang musyrik, yang nggak taat sama Allah Subhanahu wa taala, famawahumun nar, tempat mereka itu neraka, kata Allah. Kullama aradu ayakhruju minha, kalau mereka setiap kali berjuang untuk keluar dari api neraka, u'idu fiha, ditangkap lagi sama penjaganya, dibalikin lagi ke dalam neraka. Wa qila lahum, dan terus diolok-olok sama penjaga neraka. Zuku adzaban nar, rasain nih azab siksa api neraka. Bima kuntum bihi tukadzibun. Karena kalian dulunya sering mendustakan, nggak percaya sama panasnya api neraka. Jadi nggak bisa pergi, nggak bisa keluar. Udah dijaga rapat, penjaganya bengis, serem, dan setiap kali mencoba untuk keluar, nah dibalikin lagi. Sa'alahum khazanatuha. Lalu kemudian mereka dimasukin rame-rame, umpel-umpelan, lalu mereka ditanya sambil diperolok sama para penjaganya. Alam yatikum nadir, emangnya belum ada orang-orang yang datang memberi peringatan ya sama kalian. Poin ini satu bicara tentang khazanatu jahannam, penjaga neraka jahannam. Dari 10 malaikat yang wajib kita ketahui, nah, penjaga neraka siapa namanya? Bunda? Malaikat Malik. Malaikat Malik itu pemimpinnya, dan isinya neraka tuh banyak penjaganya. Kalau ayah bunda pengen tahu perintah Allah kepada para malaikat penjaga neraka, itu ayat yang kemarin kita bahas. Surat Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum narum. Wahai orang-orang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu dari siksa api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang neraka itu bahan bakarnya manusia dan bebatuan. Alaiha malaikatun. Nah ini yang disebut. Siapa penjaga neraka itu? Di sana banyak sekali malaikat-malaikat. Ghilazun, yang sadis. Syidadun, yang keras. La yasunallah ma'amarahum. Mereka nggak pernah maksiat sama Allah. Wa yaf'aluna ma yumarun. Setiap kali Allah perintahkan, mereka kerjakan. Itu tugas penjaga neraka disebut sama Allah dalam satu ayat. Alaiha malaikatun bilatun syidadun la yasunallaha ma'amarum wa yaf'aluna ma yumarun. Jadi tugas penjaga neraka itu dahsyat banget. Ya Bunda lihat di terjemahan Al-Quran perkataannya itu. Malaikatun ghilaz syidad la yasunallaha ma'amarahum wa yaf'aluna ma yumarun. 4. Tugas penjaga neraka. Alam ya'tikum nadir. Pertanyaannya, para penjaga neraka itu emangnya belum ada ya orang yang memperingatkanmu? Ayah Bunda, dari ujung ayat 8 ini kita jadi tahu bahwa semua orang terpapar hidayah Allah. Semua orang pasti pernah mendapatkan hidayah Allah. Baik itu lewat mulutnya ustazah, ustadz, orang tua, guru, kiai, ulama, nabi, rasul. Gak ada manusia yang nggak terpapar hidayah. Semua orang pernah kedatangan manusia yang diutus untuk ngasih tahu kita tentang kebenaran.
Jadi nggak ada lagi excuse buat manusia yang mengatakan bahwa kalau Allah berkehendak, kenapa saya tidak dilahirkan di zaman Rasul aja? Kan banyak orang yang punya alasan. Allah berkehendak, kenapa saya tidak dijadikan nabi aja? Seperti Musa, seperti Isa, seperti Daud, dan lain-lain. Kenapa saya dijadiin kayak begini doang? Enggak. Semua orang dapat hidayah. Mendapatkan peringatan. Orang-orang diutus sama Allah. Di pedalaman sekalipun, pasti pernah ada. Maka tidak adil bagi Allah kalau memasukkan hambanya ke dalam neraka, tapi belum dikasih tahu dulu. Kenapa mereka harus dihukum? Kalau bagi manusia akan ada kejadian tuh orang nggak bersalah dihukum, tapi Allah nggak akan pernah begitu. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah sebaik-baiknya hakim? Tidak mungkin Allah akan menyiksa manusia dalam neraka kalau mereka belum dikasih tahu petunjuk. Jadi ini pertanyaan, alam ya'tikum nadhir? Emangnya belum ada ya orang yang memberi peringatan kepada kalian? Ini pelajaran buat saya dan kita semua ya Bunda, bahwa hidayah Allah itu sudah memapar pada diri kita dan semua orang. Jadi bagi mereka yang Allah lembutkan hatinya, mampu memeluk hidayah itu. Tapi bagi mereka yang sombong, maka mereka akan melecehkan, menghina, dan menjauhi hidayah itu. Dan bagi mereka azab neraka. Dah, udah lewat jam 6. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita dan Allah lindungi kita dan keluarga kita dan semua orang yang kita cintai dari panasnya siksa api neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.